Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah Alladzi anzala, yang menurunkan sapa Allah Al-Qur'ana Al-Qur'an, wa syarrafana, dan memuliakan kita bihifdhihi, kelawan dengan menghafalkannya, dengan menghafalkan Al-Qur'an, wa tilawatihi, lan maca Al-Qur'an dan membacanya, wa ta'abbadana, dan sebagai ibadah kita. Artinya bahwa ibadah yang paling mulia di antaranya adalah membaca Al-Qur'an. Afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Bitadabburihi, dengan cara memahami Al-Qur'an, tadabbur. Maka tadabbur ini sangat penting. Maka panjenengan semua harus selalu semangat belajar, harus selalu semangat menghafalkan Al-Qur'an. Karena apa? Al-Qur'an yang dikaji bukan dari segi bacaannya saja, tapi juga dari segi keilmuannya, dari segi balaghahnya, dari segi fikihnya, dari segi usulnya. Maka kamu harus selalu semangat belajar. Wa dirasatihi, lan mentadarus Al-Qur'an. Contoh seperti sore ini, walaupun sambil ngaji, kan sebelum buka ada waktu 15 menit, 12 menit, atau kamu datang lebih awal, usahakan deres 1 juz. Kecuali kalau kamu memang sudah bisa deres dengan berjalan, artinya Quran melaku. Allah, Quran melaku. Maka yang paling enak bagi orang-orang yang sibuk itu adalah dia bisa deres dengan berjalan. Jadi Quran melaku. Jadi tidak terpancang, wah iki opo, jamin terus piye. Enggak. Dia masih mari sholat, iso nyempat nodres berapa. Masa kita sembahyang sunat, Quran ini digawe deres seperempat. Gitu. Maka saya sudah sering bilang harus matang. Matang itu mutqin, harus betul-betul mutqin. Kamu dari sini
ke belakang, terus itu loh dapat seperempat lebih, setengah lebih. Kalau tartil itu seperempat 5 menit, setengah berarti 10 menit, 1 juz berarti 20 menit. Itu nak berwajah tartil. Nah kalau seperti ini 15 menit. Coba nanti ini buyar, terus jajal melaku ambil moco juz 1. Coba lancari juz 1 kan, dan ambil moco juz 1 coba. Kapan juz 1 kamu sudah bisa kamu baca sambil berjalan, wis lancar. Besok lagi juz 2, besok lagi juz 3, dan seterusnya. Iku jenenge Quran laku. Quran lagu itu Quran berjalan. Jadi ono Quran berjalan, ono kamus berjalan, yo ono manusia Kalau kamu tidak dari sedikit-sedikit sudah kamu mutskinkan, kamu matangkan, akan terasa berat, terasa seolah-olah beban. Sudah seperti itu mindsetnya, mindset tidak rajin belajar, sehingga seolah-olah tertekan. Kalau kamu karakternya sudah karakter semangat untuk belajar, maka kamu belajar sesulit apapun akan terasa senang, nikmat. Belajar dengan kenikmatan itu walaupun lama tidak terasa. Begitu halnya membaca Al-Quran dengan tadabbur, dirosah wa tadabbur, tidak terasa, akan terasa kenikmatan itu. Karena ciri khas orang yang belum bisa merasakan kenikmatannya mentadabburi Al-Quran, itu menunjukkan belum tahu lezatnya membaca Al-Quran. Dalam konteks sekarang, Al-Qur'annya baru di lambe, di mulut, belum sampai turun ke hati. Wa ja'ala dzalika, dan semoga Allah, wa ja'ala lan Allah menjadikannya, artinya mentadabburi dan dirasa Al-Quran, min a'zami ibadatihi, termasuk ibadah yang paling agung. Asyhadu, dan aku bersaksi, alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu maha esa Allah, la syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah. Dalat menunjukkan ala wujudihi, atas wujud Allah subhanahu wa ta'ala, al-masnu'atu, sesuatu yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngaji ilmu tauhid, wujude alam saisine iki termasuk tanda-tanda wujude Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syahidat, lan menyaksikan, bijamalihi, kelawan bijamalihi, terhadap kebaikan Allah, wa kamalihi, dan kesempurnaan Allah, wa jalalatihi, dan keagungan Allah, wa azamatihi, dan kebesaran Allah, al-ayatu, tanda-tanda, al-bayyinatu, yang jelas. Semua sudah ada tanda-tanda yang jelas bahwa atas kekuasaan dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna sayyidana Muhammadan, sesungguhnya Gusti kita yaitu Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah, al-qaili, yang bersabda, fima yarwihi ar-rabbil alamin, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan dari Allah Tuhan semesta alam, artinya hadis qudsi. Hadis apa? Hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi itu adalah hadis yang riwayatnya, yang isinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man syaghalahul Qur'anu, barang siapa yang disibukkan Al-Qur'an, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an, wa zikri, dan zikir padaku, pada Allah, an mas'alati, tidak sempat minta padaku Allah. Artinya dia itu sibuk terus. Nak santri saya terus. Nak wis dadi ustaz ya sibuk ngajar terus. Orang yang sibuk berjuang seperti itu, walaupun dia tidak minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya, akan mencukupi kehidupan. Jadi semua akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. An mas'alati, tidak sempat minta padaku Allah, a'taituhu, maka aku Allah akan memberinya, afdhala ma utiya, lebih utamanya sesuatu yang aku Allah berikan, as-sa'ilina, orang yang meminta. Artinya dia ini walaupun tidak meminta-minta seperti orang-orang, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang lebih daripada yang diminta oleh orang-orang. Maka rata-rata orang-orang yang seperti itu, sepak terjangnya, jalannya ini adalah rata-rata jalan pintas, cepat. Umpama orang berjalan naik kendaraan itu, dia itu lewat tol cepat. Mojokerto Surabaya lewat tol dengan Mojokerto Surabaya tidak lewat tol, tentu kecepatannya tidak sama, nyamannya tidak sama. Maka kalau kamu sudah mantep, makanya nak belajar ku sing temenan. Mantep belajar, fokus, cepat. Maka sering saya sampaikan, dirimu itu jatah setiap hari ada 3 jam untuk belajar. Walaupun itu kamu di pondok manapun, di kuliah jurusan yang apa saja, menyisihkan waktu 3 jam untuk belajar fokus, akan terkabul semua, tercover semua. Itu banyak yang sekarang lagi viral itu, anak yang umur 15 tahun sudah diterima di Universitas Indonesia itu, karena cara belajarnya itu hanya fokus 2 jam, tidak pernah privat, tidak pernah fokus. Sallallahu, semoga Allah mencurahkan rahmatnya. Jadi orang itu kalau fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memperhatikan urusan yang kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia itu mudah.
muda. Sing angel iku mantepno ati piyota, menghilangkan keraguan di dalam hati. Nah, ini kalau orang mondoknya gak suwe, mondoknya wis diluk gak temen, itu mesti ragu dengan janji-janji Allah yang seperti itu. Sehingga kalau dia ini di waktu diuji kesulitan, diuji ekonomi pas-pasan, dia seperti orang yang bendal. Tapi kalau orang yang santri tulen, mondok suwe temen, akan tahan uji dan tahan banting. Malah ini jadi anak ning pondok dibiasakno, kayak bersih-bersih, rokan-rokan dibiasakno. Itu bagus, karena itu adalah pendidikan karakter tentang tanggung jawab. Tentang apa? Tentang apa? Tanggung jawab. Karena manusia itu tanggung jawabnya. Masuk semjupen jenengan boyok ngom, dadi wong bentuk apa ae. Sing diburu tetap tanggung jawab. Masih sampai ning akhirat sing ditakokno tanggung jawab. Mana tanggung jawabmu? Punya harta, tanggung jawabnya terhadap harta. Punya ilmu terhadap ilmu, dan seterusnya. Wasallama, dan memberi keselamatan alaihi pada Nabi wa ala alihi, dan pada keluarga Nabi wa ashabi, dan sahabat-sahabat Nabi alladzina hazu, yang mendapatkan ad-darajatul ulia, derajat yang mulia, fi hifdzil Qur'ani, di dalam menjaga atau menghafalkan Al-Qur'an, wal amali, dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, disyurutihi, dengan memperhatikan syarat-syaratnya amal, wa adabihi, dan memperhatikan adabnya amal. Ini para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat-sahabat kanjeng Nabi itu orang-orang yang mulia, karena dia ngajine langsung diwuruh kanjeng Nabi, sing muruh kanjeng Nabi, sing diwuruh sahabat. Dia tidak mau menambah pembelajaran Al-Quran kalau dia belum betul-betul memahami, mengamalkan. Itu para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka konteks di sini bisyurutihi wa adabihi, karena semua amal itu bisa diterima kalau ada ilmunya. Wa ba'du, itu ada angkanya 1 di bawahnya, wa ba'du, dan setelah membaca basmalah, memuji Allah dan membaca sholawat salam pada Nabi Muhammad, di situ kan ada wa ba'du, di atasnya ada tulisan, ada angka 1, di bawahnya ada footnote, ya, itu. Fayaqulu, maka berkata at'aful wara, seorang yang merasa dirinya lemah, wa ahwadil khalqi, dan makhluk yang sangat membutuhkan, ila rahmatil ghani, ila rahmatil ghani, pada rahmatnya Allah yang maha kaya, al-karimi, yang mulia, Aliyun Ad-Dabba' bin Muhammad bin Hasan bin Ibrahim, yaitu Syekh Ali Ad-Dabba' bin Muhammad bin Hasan bin Ibrahim. Hada, ini kitab, hada, ini kitab nubzatun, itu sepotong, latifatun, yang lembut, yang tipis, yang singkat, sepotong untayan, sepotong atau sepotong ilmu, sepotong adab
yang tipis, yang singkat. Singkat itu fi bayani adabi qari'il Qur'ani, dalam menjelaskan etika orang yang membaca Al-Qur'an, wa katibihi, dan orang yang menuliskannya, wa man, dan orang yu'allimuhu, yang mengajarkannya, au yata'allamuhu, atau yang belajar atau ngaji Al-Qur'an. Di sini dijelaskan secara singkat, padat. Au yahduru, atau menghadiri majlis al-muhtalifina, majlis haflah Al-Qur'an, dalam konteks yang bukan berarti imtihan nihai. Di dalam konteks pondok tahfidz membangun berarti mendatangi wisuda purna, apa ya, haflatul hidat, haflatul takhrij wa durus, macam-macam konteksnya untuk biar keren begitu saja. Tapi intine wisuda, istilahnya iso macam-macam. Iku mau ben keren menonton. Lakhastuha, aku meringkas ini kitab min kutubil a'immati, dari kitab-kitab para imam. Dari nubzah kecil ini diringkas dari kitabnya beberapa imam al-mu'tabirina, yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya artinya kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipaham? Contoh Katibian seperti kitab At-Tibyan yang dikarang oleh Imam Nawawi. Wal Itqan, dan kitab Al-Itqan yang dikirakan oleh Imam Jalaluddin Asyuti. Wal Lataif, dan Lataiful Minan Syekh Wahab Asy-Sya'rani. Wal Ittihaf, dan kitab Al-Ittihaf, yaitu Ittihaf itu syarah Ihya. Wal Nihayah, dan Nihayatul Qaulul Mufid, kitab tajwid yang lengkap. Wa Tuhfatun Nadzirin, dan kitab Tuhfatun Nadzirin. Artinya kitab ini adalah diringkas dari kitab-kitab besar-besar yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Wasamaituha, dan aku memberi nama ini kitab Fathul Karimil Mannan, yaitu namanya Fathul Karimil Mannan fi adabi hamalatil Quran, menjelaskan etika penghafal dan pembaca Al-Quran. Wallaha, dan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, as'alu, aku meminta ayyam fa'a bihan naf'al amim, kitab ini bisa bermanfaat, manfaat secara umum, manfaat kepada seluruh umat. Wa ayyaj'alaha, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya khalisatan, ikhlas, liwajhihi, karena ridho Allah al-karimi, yang maha mulia. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jawadun, maha pemberi, karimun, maha mulia, raufun, penuh kasih, raufur rahim, penuh kasih dan penuh sayang. Adabul qari'i, etika atau adab orang yang membaca Al-Qur'an. Yajibu, wajib, alaihi, bagi orang yang membaca Al-Qur'an, apa ayyah liso, iki tulisannya kan ayyah liso, iku ya diwaca dhamma, ayyuh liso. Sudah? Ayyuh liso apa arti ento niat ikhlas. Ayyuh liso fi qiraatihi, niat ikhlas atau memurnikan niat fi qiraatihi, di dalam membaca Al-Qur'an. Wa yurida, ini kan dalil mahdu ya. Ini diganti fathah, wa yurida. Karena apa? Ngatop di unit ayyuh liso, di situ harokatnya menculot.
wa yurida, dan membacanya, wa yurida biha wajah Allah Ta'ala, dan membacanya bertujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, duna syai'in akhar, bukan karena sesuatu yang selain Allah. Apakah ada membaca Al-Quran selain Allah? Loh, banyak sekali. Kemarin dijelaskan, apalagi pada hari-hari mau zaman akhir orang membaca Al-Quran. Kemarin sudah diisyaratkan hanya berada di mulut, hanya berada di tenggorokan. Sehingga zaman semakin akhir ini orang berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran. Akan tetapi keilmuannya makin menurun. Kemarin dijelaskan bahwa seolah-olah hanya aksesoris. Seolah-olah hanya apa? Aksesoris. Begitu halnya berpondok-pondok ke pondok pesantren, tapi sing mondok temen, sing pinter temen hanya berapa persen. Ini sawah terus pari, ya. Kalau sudah dipaneni, yang jadi gabah, yang jadi beras hanya beras. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Maka jangan sampai kita hanya sebatas penghafal Al-Quran yang hanya untuk aksesoris, gawe pantes jadi arani hafidh. Waduh, kayak piye gitu. Kita betul? Kita betul? Oh, Quran sakmene kok wandel nanti hafal. Kita betul? Apal. Mari diwisuda bisa kan keren. Kita betul? Lha iku nak pas nganten anyar kaya ngambung Quran. Padahal ngambung bojone bode Quran, manusia Quran. Mulane nak ngapal Quran kudu sing temen, sing jaba jero. Minta sanu'in, yakni membuat atau mengada-ngada li makhlukin pada makhluk Allah, awiktisabi mahmadatin, atau mencari pujian, mencari perhatian, cara jenengan arek nom caper. Kita hutan caper niku tidak boleh. Indan nasi, pada manusia, au mahabbatin, atau mencari simpatisan, juga tidak boleh. Au madhin, atau mencari pujian, au nahwi dzalika, atau tujuan yang lain, semua tidak boleh. Harus betul-betul karena Allah. Ya butuh belajar dari titik. Ini titik ikut jenenge bertahap. Apa? Bertahap. Wa alla yaksida. Sudah betul hendaknya fathah. Wa alla yaksida biha, dan membacanya tidak bertujuan tawassulan sebagai sarana ila gharadin, menuju tujuan min awradid dunya, dari tujuan-tujuan dunia, baik itu mimalin, yakni uang atau amplop, au riyasatin, atau kepemimpinan, au wijahatin, atau pangkat atau jabatan, awirtifa'in, atau melebihi, di dalam hatinya merasa lebih, alat aqranihi, atas teman-temannya,
juga tidak boleh. Au sana'in atau pujian indan nasi pada manusia atau masyarakat. Au sarfi wujuhim atau mengerahkan perhatiannya manusia ilaihi kepadanya, wa nahwi dzalika mengarahkan atau ausarfi wujuh ilaihi atau mengarahkan perhatiannya manusia ilaihi kepadanya, wa nahwi dzalika dan tujuan-tujuan yang lain, itu semua tidak boleh. Kalau dalam konteks medsos ingin banyak diklik ingin banyak diklik itu tidak boleh. Wa alla yattakhidha iku dalnya kan fathah kan dhammah ya, diganti fathah. Sudah bawa pensil? Sing gak bawa pensil gak niat ngaji. Wa alla yattakhidha dalnya dibaca fathah. Ngantot nggone ya abna. Jadi ayyukhliso niki wa alla yattakhidha. Wa alla yattakhidha al-Qur'ana dan tidak membuat atau menjadikan Al-Qur'an ma'isyatan sebagai sumber ekonomi. Yatakassabu biha yang bekerja dengan Al-Quran atau dalam konteks desa nyambut gawe itu tidak boleh. Contohnya begini, jenengan umpama Al-Qurannya sudah khatam di masyarakat, terus dapat undangan semaane 1 hari 2 kali atau terkadang pagi, sore, malam sampai 3 kali ya, itu tidak boleh kamu anggap ikut nyambut gawe. Karena di desa-desa ya, di desa-desa, di kampung-kampung banyak bupati-bupati yang sudah membuat istilah seperti itu. 1 rit, 2 rit, 3 rit dan lain sebagainya. Itu kalau orang ngaji at-tibyan fi adabi hamalatil Quran atau fathul karimil manan tidak mudah mengucapkan seperti itu. Lalu dia mengalami undangan esok, awan, sore, bengi, subuh, full parwani undangan terus ya, kudu diniati terus. Bisa dipaham? Diniati terus. Sehingga falau kana lahu syai'un, apabila bagi pembaca Al-Quran ada sesuatu, ini dalam konteks umpama di dalam guru TPI ada bisyarah ya, dosen ada gaji ya, begitu halnya PNS dan lain sebagainya, harus diemoni kalau ada sesuatu ya'khudhuhu ala dzalika, yang diambil atas bacaan Al-Quran, fala ya'khudhuhu biniyatil ujrati, tidak boleh mengambilnya dengan niat uang gaji. Bisa dipaham? Maka di dalam pondok-pondok pesantren itu tidak ada istilah gaji, slip gaji, tidak ada. Istilahnya di syarat. Bisa dipaham? Di sekolah-sekolah yang pondok-pondok pesantren nggak ada istilah gaji. Kalau di dunia akademik gaji, di universitas gaji, ya. Kalau di pondok pesantren namanya bisyarah. Bisyarah itu bahasa Arab sing artinya berbunga. Fala yakhudhu binal bal biniyatil anati, tetapi niat
menolong atau membantu ala ma huwa bi sodatihi atas sesuatu yang kebetulan membaca atau mengajar Al-Quran. Hal ini penting. Satu contoh, kamu besok kalau sudah boyo di rumah menjadi bunyai, disowani kalunan santri-santri ini, digawakno pitik wungkul gawedhe sak ndas-ndase sak cakar-cakare dielokno. Yo. Terus ana bungkusane, ana saronge, ana amplope, semuanya kabeh ning gone kono, ning gone kerdus bungkusan gede kotak. Nggih. Niku jenengan mboten angsal terus niat ini gajiku, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi alama huwa bisodatihi bal biniyatil li'anati, tetapi dengan niat menolong atau membantu alama huwa bisodatihi atas sesuatu yang kebetulan membaca atau karena jenengan guru tadu nyai Pak Yai yang kebetulan jenengan mengajar Al-Quran dalam konteks jenengan gurune Pak Yai ini dan lain sebagainya. Ini perlu ditoto seperti itu. Ono bedane antara santri karonan wong embongan, paham? Bisa dipahami ya? Wa ayyura iyalan Arab yento, dan harus selalu menjaga al-adab ing adab ma'al Qur'an dan Al-Qur'an. Ini harus Al-Quran. Ini anak-anak MTS ini terkadang, mana yang MTS belajar? Ya, terkadang bangun tidur digugah, saya tangi-tangi langsung pegang Al-Quran. Ya, itu tidak boleh. Masuk tangi turu kok pegang Al-Quran. Aku sesuk-esuk tak obrak-obrak arek salaf, gak tahu sing do jamaah suci. Walau terus tetep ono sing jurus tangi turu terus gaya-gaya nyekel Quran han kudu dingenekno. Ben piye? Nggih ta mboten? Ya, duwiru terus Qur'ane dibuka padahal itu mripate turu kudune dinenekno. Astagfirullahaladzim. Lakune arek pondok isine ya Allah. Di antaranya lagi wa ayyura'yal adaba ma'al Qur'an, contoh Qur'an gak oleh diselempit-selempit non pager-pager, kesusu ya kesusu, paham? Bisa dipahami ya? Kesusu ya kesusu, tapi ojo terus Quran plok gitu. Ana nggone dhewe. Fayastahdiru iki kan robnya kan dibaca domah ya, itu dalam konteks ilmu nahwu yang bagus faknya fak sababiyah. Nah, fak sababiyah berarti fayastahdiru, maka sebabnya hudur fi dhihnihi, dalam hatinya, annahu sesungguhnya dia iku yunaji, itu menghadap yunaji rabbahu, bermunajat atau menghadap Tuhannya, wa yaqra'u kitabahu, dan membaca kitabnya.
Jadi kalau kamu sudah jam belajar, jam deres, nak wis Qur'ane dibuka, iku yo diwaca. Nak lambene kesel, ngelak, mergo bengi gak sahur, ya, iya, diingeti, dibaca dengan hati, bisa dipahami. Aja sampai Qur'ane dibuka tapi lambene ngetopros ngalor ngidul ngetan ngulon. Dadi ndrese iku koyo suwi, ternyata iku ngetopros tapi ambek gawa Qur'an. Ben diarani deres padahal ngetopros ning gone guri. Paham? Jadi fayatluhu ala halati man yarallaha ta'ala, maka dia membaca Al-Qur'an ala halati man, atas keadaan orang yarallaha ta'ala yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam yakun yarahu, maka apabila tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, fa innallaha subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah maha suci Allah dan maha luhur Allah yarahu, melihatnya. Paling tidak kalau kita belum bisa hudur, paling tidak kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sing tak waca iki Quran, Quran iki dawuhe Gusti Allah. Aja sampai Qur'ane kebuka wonge ngetopros ngalor ngidul. Saged dipaham? Fa wadzalika bi ayyuqaddira ka annahu waqifun baina yadayillahi ta'ala, yadayhillahi ta'ala, yadayillahi ta'ala. Wadzalika, dan cara membaca sesuai tersebut bi ayyuqaddira, bagaimana caranya? Wadzalika, cara membaca sesuai hal tersebut bi ayyuqaddira, dia memastikan ka'annahu, seolah-olah Allah atau dia, kalau dia juga tidak apa-apa, artinya orangnya, ka'annahu, seolah-olah dia itu adalah orang yang membaca Al-Qur'an, waqifun, orang yang berada baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lafal Allah, haknya kan doma, faham? Itu diganti kasroh, baina yadayillahi ta'ala. Wa huwa nazirun ilaihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala nazirun ilaihi, melihat padanya, wa mustami'un minhu, dan mendengarkan bacaannya. Maka kalau kamu ingin disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membacanya Al-Qur'an harus tartil. Nak deres ojo dikecapi tok. Paham? Kamu ini ya yang biasa kalau setor cowok tidak baik itu. Ya, setor saja begitu cepatnya, apalagi kalau bersendirian. Tartil. Biasakan kalau terus itu paling tidak 1 juz 25 menit. Tartil. Kalau kamu masih kelas 7, usahakan 1 juz setengah jam. Kalau sudah bisa tartil, itu untuk bisa cepat, bisa sendiri. Cepat itu mudah. Cepat itu mudah. Yang sulit itu tartil. Sulit itu tartil.
Wa yustahabbu lahu, dan dianjurkan lahu bagi pembaca Al-Qur'an, idza arada al-qira'ata, apabila menghendaki membaca Al-Qur'an, ayunadzifa fahu, membersihkan mulutnya, bil khilali, dengan selilit. Kalau sekarang selilit sudah tidak ada, umpama ya paling tidak kalau mau ngaji, mau setor adalah sikat gigi dulu, bisa dipaham. Kalau pas mondok, pasta giginya habis, ya pakai begini nggak apa-apa, bisa dipaham. Jangan sampai sudah keleknya bau, mulutnya bau, setornya gak lancar, waduh, repot kan? Jadi diusahakan baunya juga wangi, mulutnya juga sikat gigi, setornya juga lancar, bisa dipaham. Summa bisiwaki, kemudian dengan siwakan, au nahwihi, atau selain siwak, min kulli ma yunadzifu, yaitu sesuatu yang bisa membersihkan mulut. Jadi konteks min kulli ma yunadzifu itu seperti gini, saya tak contohkan tadi, bisa dipahami. Ya. Amma mutanajjisul fami, adapun orang yang mulutnya najis, fatukrahul qiraatu, fatukrahu lahul qiraatu, maka makruh baginya membaca Al-Qur'an. Contoh, terkadang kan ada orang yang gusinya itu berdarah, ya, atau terkadang itu ya nggak tahu, terkadang giginya itu ada darahnya. Nah, itu kan darah kan najis, ya. Nah, itu jangan dibuat membaca Al-Qur'an, tapi berkumur dulu, ya. Jadi intinya jangan sampai bacaan Al-Qur'an, huruf-huruf Al-Qur'an ini dibaca campur dengan darah tadi. Jadi paling tidak kita berkumur dulu, bisa dipahami, ya. Wakila tahrumu, ada pendapat haram membaca Al-Qur'an. Kamasil mushafi, sebagaimana menyentuh mushaf atau Al-Qur'an, bil yadin najisati, dengan tangan yang najis. Ada ulama yang berpendapat makruh, ada ulama yang berpendapat hukumnya haram. Yang berpendapat hukumnya haram karena disamakan dengan orang yang menyentuh mushaf atau membawa mushaf dengan tangan yang najis. Walau qata'al qira'ata, apabila qari membaca bacaan Al-Qur'an, wa 'ada ilaiha, dan ingin mengulanginya, an qurbin, dari waktu dekat atau waktu singkat, ustuhibba lahu, maka dianjurkan bagi qari i'adatu siwaki, mengulangi siwakan, kiasan, karena dikiaskan, alat ta'awudhi, atas baca ta'awudh. Artinya umpama nisbah kamu mudarosah anak 10 atau satu kelas, satu kelas saja, satu kelas 7 A, situ kelas 7 B, kan muter dari kelompok 1 sampai sini kan lama. Lah nanti pas kamu mau baca gini dulu, gitu. Bisa dipahami, ya? Wa ayyakuna, karena apa? Karena disamakan dengan membaca ta'awudz.
Wa ayyakuna, dan qari dianjurkan dalam keadaan mutatahhiran suci, harus punya wudu, mutatayyiban, memakai wangi-wangian, paling enggak punya parfum. Apalagi sudah kelas 8, kelas 9, kelas 10, 11, 12, apalagi anak-anak salafis, perawan-perawan gede-gede itu, waktu sampai tidak punya parfum, waktu sampai baunya tidak enak. Ngapal Quran bisa dipahami? Mutatayyiban, memakai wangi-wangian, bima iwirdin, dengan minyak wirid atau harum, wanahwiran dan lain-lain. Bima iwirdin dulu, kalau sekarang adalah sudah banyak parfum-parfum mereknya, ada yang mawar, ada yang apa mana? Wakeh namanya, ya. Ada yang harga mulai dari yang 18.000 sampai yang 20.000, ada yang sampai 800.000, ada yang sampai 1 juta dan seterusnya. Ini macam-macam harganya. Jadi paling tidak kalau untuk kalangan anak pondok, anak yang masih belajar, ya paling enggak punya apa itu, seperti apa ya, Rexona, apa mana ya, apa sih kayak alfa itu ya. Nah, paling tidak punya seperti itu, harganya murah, hanya 20.000 ya. Jadi jangan sampai baunya tidak enak. Sekali liwat sereng apa? Bau tidak enak. Ini jangan sampai. Karena apa? Ya seperti tadi, karena apalagi panjenengan seorang penghafal Al-Qur'an. Wala tukrahu, dan tidak dimakruhkan al-qira'atu, membaca Al-Qur'an, lil muhdisi, bagi orang yang hadas kecil. Ini maksudnya kamu seperti gini, kan ini tidak semua punya wudu, ya. Ini kamu umpama membaca Al-Qur'an atau waktu sambil jalan-jalan membaca Al-Qur'an, tidak punya wudu, tidak apa-apa. Mengapa? Karena kamu tidak menyentuh Al-Qur'an. Kamu membaca Al-Qur'an bil ghaib, gak duwe wudu, gak popo, cekake ngono, paham? Kamu membaca Al-Qur'an gak duwe wudu, ora popo, boleh. Nggih, karena jenengan bil ghaib, boten menyentuh Al-Qur'an. Bisa dipaham? Wakadha al-mustahadatu, wakadha al-mustahadatu, begitu juga al-mustahadatu tidak makruh bagi wanita yang istihadah fi zamanil mahkumi, dalam masa yang dihukumi, di annahu tuhrun, dia sudah suci, di anqlasune zaman tuhrun iku suci, artinya dia sudah suci. Contoh, ini tanggal berapa? 11. Ini tanggal 12. Tanggal 12 itu biasanya selama kamu hidup itu sudah suci, ya. Tanggal 12 dengan biasanya sudah suci, tapi di situ ternyata ada beret-beretnya, kuning-kuning tak opo masih ada. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Ya, itu termasuk fi zamanil mahumi bi annahu tuhrun. Lah iku jenengan
maca Quran termasuk diperbolehkan, karena membacamu di saat yang kamu mestinya tanggal tersebut sudah suci. Wa amal junubu adapun bagi orang junub, wal haidu dan orang yang haid, fatahrumu maka haram baginya, fatahrumu alaihal qiraah maka haram baginya membaca Al-Quran bagi orang yang junub dan orang yang haid. Dalam perspektif kitab Fathul Karimil Mannan, ini adalah hukumnya haram. Lah bagaimana kalau orang ini hafal Al-Quran? Lah nak memakai pendapat yang ini berarti deres dengan hati, lewat hati. Bisa dipaham? Kalau dalam pandangan kita Bidayatul Mujtahid itu penting tidak menyentuh Al-Quran dan membacanya niat zikir, karena pada hakikatnya Al-Quran juga zikir. Bisa dipaham? Maka di kalangan pondok pesantren, utamanya pondok-pondok hufat, itu teori yang digunakan tidak sama berkaitan dengan anak-anak yang dan itu semua ada pijakannya. Lah yang paling baik ya jalan tengah tadi, jalan tengah. Kalau udzur berarti deresnya lewat hati, dengan hati, dan tidak menyentuh Al-Quran. Na'am yajuzu, betul haram, yajuzu diperbolehkan lahuma bagi haid, lahuma bagi keduanya, yaitu junub dan haid, an-nadharu melihat fil mushafi pada mushaf, wa imraruhu dan deres Al-Quran alal qalbi di dalam hati, artinya deres di batin. Jenengan ukat sudah bisa membayangkan, tadi pagi setor juz 10, tadi pagi setor juz 10, juz 10 saja diulang-ulang waktu haid. Ya, cara mengulang-ulangnya di sini sudah ditontonkan, wa imraruhu alal qalbi, dan deres Al-Quran dalam hati, artinya deresnya di batin. Juz 10 pojok 1, juz 2, juz pojok 2, pojok 3, pojok 4 dan seterusnya. Wa idza aradu nalinkane, wa idza aradu apabila datang suatu hal, wa idza aradu apabila datang suatu hal lil qari bagi qari rihun kentut, fal yumsik, itu yaknya dibaca dhamma, itu kan fathah ya, fal yumsik anil qiraati, maka harus menahan bacaannya Al-Quran, harus ditahan, hatta yatakamala, sehingga sempurna atau selesai khurujuhu, keluarnya kentut, summa ya'udu, kemudian kembali ilal qiraati, meneruskan bacaan Al-Quran. Ini apa tujuannya? Agar panjenengan ini betul-betul menghargai Al-Quran, jangan sampai mulutnya membaca Al-Quran tapi sini kentut. Bisa dipaham? Maka paling tidak kentutnya ditahan dulu, atau paling tidak membacanya gak membaca dulu, kentut dulu. Ya, kalau sudah di tengah-tengah berarti kentutnya harus ditahan.
Bisa dipahami? Jadi ada dua cara yang intinya adalah yang paling penting jangan sampai maca Quran bareng karo kentut. Mulutnya baca Al-Quran tapi di belakang kentut. Begitu halnya wakadzalika idza tasa'aba, begitu juga idza ta'asaba, apabila menguap, amsaka anha aidon, maka harus menahan bacaan Al-Quran juga. Begitu halnya kalau pas kamu menguap harus ditahan. Agar apa? Agar dalam kita membaca Al-Quran tidak pas menguap. Hatta yang qadiyah sehingga sampai selesai at-ta'asubu, menguapnya diselesaikan dulu. Setelah selesai baru melanjutkan membaca Al-Quran. Wa ayyaqra'a, dan supaya membaca Al-Quran fi makanin nadhifin, di tempat yang bersih. Wa afdaluhu al-masjidu, dan lebih utamanya tempat adalah yaitu masjid, bisyartihi, dengan syarat menjadi masjid. Pemahaman bisyartihi ini adalah karena masjid itu tidak semua netepi atau memenuhi syarat-syarat kemasjidan. Ya, tidak semua memenuhi syarat-syarat kemasjidan. Terkadang ada yang bermasalah, masalah tanahnya, wakif dan mauqufnya, ya, dan lain sebagainya. Maka di sini konteksnya bisyarti. Di samping iku walitahsula, dan supaya berhasil fadilatul i'tikafi, keutamanya i'tikaf. Kalau sudah masjid ini sudah netepi syaratnya menjadi masjid, otomatis jenengan deres di dalam mendapatkan pahalanya atau fadilahnya i'tikaf. Wa huwa adabun hasanun, dan ini adab atau etika yang baik. Wa kariha, dan tidak senang kaum, sebagian kaum ini artinya adalah sebagian ulama tidak senang al-qiraata, membaca Al-Quran fil hamami, di tempat mandi atau di tempat renang, wat-tariqi, dan di jalan. Sebagian ulama ada yang tidak senang membaca Al-Quran di tempat-tempat renang-renang, ya, di jalan-jalan juga. Sebagian ulama tidak senang. Apa alasannya? Karena dianggap kurang fokus. Akan tetapi kalau orang ini sudah serba fokus, ya tidak apa-apa. Jenengan umpama deres Al-Quran di tempat yang ramai, tapi deres kamu tidak pakai Al-Quran kok, deres bil ghaib, Quran ini betul-betul lanyah, mantep. Jadi tidak, kekhawatiran untuk salah ini sedikit sekali, karena Quran ini mantep, banyak, mantep. Berarti kan otomatis bisa fokus. Ini tidak apa-apa. Lah yang tidak disukai itu adalah yang tidak fokus tadi. Quran itu durung lancar, ya, sehingga dia turun fokus, merasa terganggu. Mulane jenengan nak isih tingkatan-tingkatan setor 3 anak, suarane banter kabeh, jenengan kok terus hafalane hilang karena terganggu hafalannya teman jenengan yang satu dan yang ini, berarti jenengan perlu latihan fokus. Ini anak, ini setor juz 5, ini juz 7, ini juz 30. Kok kamu terpengaruh dengan ayat yang dibaca ini, ayat yang dibaca ini, berarti kamu tidak fokus kepada ayat yang kamu baca. Titik. Bisa difaham? Maka kalau ada alasan, wah saya tidak lancar karena terpengaruh hafalan si yang ini dan yang ini,
keron, tidak fokus, ya. Itu harus belajar. Coba nak jenengan umpamanya yang sini fokus kepada setor satu pojok, seperempat, fokus pada seperempat yang dia baca dan betul-betul mungkin, maka bacaan yang ini tidak akan mempengaruhi. Saya kalau setor Mbah Sya'roni Ahmadi, Allah yarhamuh, ya, yang kemarin baru ziarah ke sana itu Mbah Sya'roni. Setor Mbah Sya'roni itu tambah terkadang 7 orang, tambah bukan kiai gede-gede, kiai Jeporo, Demak, Kudus. Sing cah cilik manut tok sing arep pondok. Liyane wis wong dodo, wis jenggote alise iki dudu putih-putih. Ana sing Jeporo, ana sing Demak, ana sing Kudus, ana sing Pati, tetap tarukan. Suarane banter kabeh. Harus banter karena beliau sudah sudah pakai alat apa ini alat pembantu. Banter. Kalau tidak fokus, ya akan hafalan hilang semua, apalagi kiai besar-besar punya nyoni sendiri-sendiri, punya nyoni ini sekali duduk ambune minyak ono sing misik, ono sing minyak Ka'bah, wis sempuh kulo, punya nyoni sendiri-sendiri. Aku cah cilik dhewe, saya sebelah sini fokus saya. Ya selamate aku pinter lagu. Ono pamane ono sing gaya lagu Hijaz, ta Mahir Al-Mu'aikili Bayati, ta Sureng, ta lagu apa itu siapa lagi? Bandar sing saiki terkenal itu. Nah, itu saya bisa imbang karena rata-rata orang-orangnya itu setornya setiap seperempat lagunya sendiri, seperempat ganti lagu, mari soba Bayati, Hijaz, terakhir Sika, enak-enak nanti kiai-kiai sekaya kabeh sepuh-sepuh hanya tabarukan. Kalau menghadapi situasi yang gitu, andai kata tidak fokus, wes mari Fatihah yo, sadaqallahul azim, wis ilang kabeh hafal. Karena apa? Nyoninya yang setor tadi, suaranya, jusnya tidak sama, ngelik-ngeliknya tidak sama, belum nyoninya. Hadratus Syekh Basyar. Lalu kalau kamu setor salah diginikan gini, langsung kaget, hafalan hilang semua. Ya, itu berarti menunjukkan belum mutqin, urung nancep temen, paham? Nah, Quran wis mancep temen, begawe ning sawah, ning pasar, tuku terasi, tuku tahu, tetep masih kanting. Ya, nisbate wong wedok kok gawe nyambel, masak, umbah-umbah, nyetrika kathok.
Gawe tandang gawe apa wae Quran isih tetep mancep. Apa meneh cak-cak umpamane kan terkadang ada yang menjadi punya profesi umpamane tukang cukur rambut. Ya, ada yang menjadi macam-macam. Ya. Umpama ana sing dadi notaris, ana sing dagang, ana sing tani, ana sing penggemukan sapi. Gak apa-apa. Al-Qur'an ini tetap bisa melengkap. Wakhtara lan memilih asy-Syafi'iyyatu ulama mazhab Syafi'i Allah Allah tukrohu iku harokate iku Allah takriha fi. Kalau dibaca Allah takriha ya tidak apa-apa. Kalau Allah takriha cara membacanya wakhtaro dan memilih asy-Syafi'iyyu sapa ulama mazhab Syafi'i Allah takriha fihima, menganggap tidak makruh fihima baca Al-Qur'an di tempat hamam dan thariq yaitu kamar mandi dan di jalan, dengan catatan malam yastahil, selama tidak sibuk. Artinya yang titik perbedaan ulama di sini itu adalah untuk menjaga fokusnya tadi. Bisa dipaham? Nah, daripada tidak fokus terus macane Quran salah, ya ojo. Nggih. Lah nek tetep iso bener dan fokus ya gak apa-apa. Bisa dipaham? Maka jenengan semua ini yang masih belum bisa cara deres di tempat yang rame-rame, deres nek ana kancane deres terus nyingkrih, mergo terganggu, merasa terganggu, ya itu berarti belum bisa fokus. Itu harus belajar bagaimana di tempat yang ramai pun dia tetap bisa fokus apa yang dihafal tadi. Karena manusia tidak bisa tidak kumpul karo wong gak iso. Tetap manusia akan selalu berkumpul bersama orang lain. Gak ono wong sing gak duwe kesibukan, siapapun tetap mempunyai kesibukan, sehingga nanti kalau kamu sudah boyo mempunyai kesibukan yang apa saja itu tidak ngefek, Al-Qur'an tetap maju. Lah hal-hal yang seperti itu wis jenengan pelajari waktu ning pondok. Wa illa lamun ora dan apa wa illa karihat, apabila tidak maka tetap makruh kahusyin seperti di tempat sampah, wa baitir roha dan di rumah tempat penggilingan, wahia taduru dan waktu gilingan bergerak tidak fokus. Kalau tetap masih bisa fokus ya tidak apa-apa. Kalau tidak fokus ya jangan, karena nanti macane Quran salah. Paham? Maca Quran salah iku dosa. Wa mawatinil lati lan tempat-tempat yang ramai. Tempat-tempat yang ramai. Kalau saya dulu latihan saya itu kalau jago
Ya, sambil jagung sama teman-teman tapi disakni ngesaki Quran cilik. Jadi ada teman yang tipenya itu kalau cerita itu lambene ngomong terus wis gak gelem diselak. Pokoknya cerita kudu sampai tamat. Yo, sampai tamat. Ya. Nah, begitu saya dengarkan ceritanya, tapi ambekan nggawa Quran sini diputer setoran sesuk lebih dididik. Jadi dia cerita, dia puas karena ceritanya tamat. Ya, saya dapat pengalaman ceritanya di ini seneng. Saya juga dalam waktu dan detik yang sama setoran kanggo sesuk subuh wis dadi. Bisa dipahami? Itu taktik. Saya untung setoran subuh dadi, untung untuk cerita gak usah kulak. Yo, no fokus. Untung lagi selesai cerita dijak ngemi. Ya, untung 3 kan. Wis setoran jaga setoran sesuk wis dadi. Ya, dapat bonus mie goreng. Ya, untuk cerita bisa. Itu konsepnya hanya menata manajemen fokus. Wa majma'i sufahai, dan tempat kumpulan orang-orang bodoh, wa baitil khala, dan WC. Ini juga termasuk kategori makruh. Wa tukrahu, dan dimakruhkan baca Al-Qur'an aidon juga linna'is, bagi orang yang mengantuk makhafatal ghulati, karena khawatir salah baca. Kalau kamu ngantuk, kalau terus Quran ngantuk, wudu. Ya, karena kalau kamu ngantuk nanti membacanya Al-Qur'an salah. Kalau kamu ngantuk kok ditidurkan, lah tipemu itu tipe ngantukan. Bisa dipaham? Mangan ngantuk, antri jeding ngantuk, ngaji ngantuk. Bayangno sekolah ngantuk. Lah nek tipemu wis tipe ngantukan, maka nek ngantuk ya diundoni. Nak kepengen langsung sehat, ngongkono konco, aku nak ngantuk jenggungan dul gitu. Ya, tapi koncomu wis mbok kongkon, wis mbok perintah, aku nak ngantuk jenggungan. Yo, ben eling, ben apa? Ben eling. Mergo nak gak dijenggung diwudo niku setane isih nempel. Nggih, nek dijenggung ambek diwudoni iki setan jero-jero melayu. Melayu. Ben fokus. Sekarang jaringan tipe wong ngantuk. Ngaji koyo yoyo. Lagi orang lempir ngantuk. Jam belajar urung peng mari ngantuk. Astagfirullahaladzim. Alesane jarine gangguan jantung. Ngomong apa nyetrek ngantukan.
Alasan, alasan. Sirai lalu alasan. Karena apa? Makhlafal ghalati, karena khawatir salah baca. Kalau saya dulu kalau ngantuk itu tidak wudu saya. Karena setan yang ada di kepala saya itu nanti wudu tambah langsung geletak. Gak terima ngantuk, ngajak wudu. Sehingga setan ya tak akali. Aku lah ngantuk gini terus kapan ngapal wis angel. Kita betul. Ngapal wis angel. Gak ngantuk wae angel ngantuk. Nak ngantuk tak udoni tambah ngantuk setan ngajak dulu. Sehingga terkadang itu turu gledeknya nih gak kroso, nak ambek ning gone dadaku niki ana Quran gledeknya gak kroso. Mergo saking aluse setane. Ayo. Tak pikir kita tak terus ngorot terus awak iki. Akhirnya setane tak akali. Kalau nak ngantuk langsung ngadeg terus mlaku. Terus mlaku. Sintane kan pojok kulo. Aku terus ngalih tempat. Wis ngalih tempat gregetan aku. Angger terus ning kono kok mesti ngantuk. Aku ngalih tempat terus mlaku. Lagi paling 10 menit ngantuke hilang. Hilang kembali fokus. Maka kalau jarang, terus satu tempat jarang. Kalau terkadang di tempat sana kurang fokus, ngalih di sana. Di kamar nggak fokus, ngalih di aula terganggu, ngalih di makom. Kurang fokus di musola, kurang fokus di pelaku. Lektor panci. Aja kok nak angel tambah diselehno Qur'ane, tambah gak mari-mari. Faham? Jenengan juz 5 mbok anggap angel. Gak bres. Kapan awakmu iso teko juz 6? Masa ape menculot marjus 4 langsung juz 6. Enggak kan? Mulane masih angel kaya apa tetep semangat gawe mlaku-mlaku ngantuke ilang. Carane ngono jenengan iku kudu bocah ngono. Apa maneh jenengan wis tersohor ngantuk. Ngantuk. Allah. Wa fi halil khutbah, dan di waktu khutbah Jumat, liman yasma'uha, bagi orang yang dengar khutbah, wa ayyakuna, dan qari harus dalam keadaan ala akmalil ahwali, keadaan yang sempurna, wa
akramis syama'ili, dan karakter yang mulia. Ini juga termasuk penting sekali apa itu bagi orang-orang penghafal atau orang yang terjun di dalam dunia pendidikan Al-Quran. Akmalil ahwali, contoh berdasarkan oleh Habib Jelibra. Kamu yang sering itu Quran seperti tangan kiwo, itu namanya bukan ala akmalil ahwal wa akromil syamati. Dengan Quran dibuka, tapi kok lambene ngomong ngalor itu karakter tidak baik. Quran dicekel tangan jiwa juga tidak baik. Walaupun di sini wa ayyakuna ala akmalil ahwali wa akramis syama'ili, yaitu dalam keadaan yang sempurna dan karakter yang mulia. Maka semua itu bertahap sedikit demi sedikit. Wa ayyarfa'a nafsahu wallahu a'lam. Mawlaya sholli wa sallim ila Terima kasih.